Oke, seluruhku, satu lagu yang asik banget. Saat senja ku nikmati damaimu, terlena terbuai angan, terbang tinggi melayang dan perlahan mentari pun menghilang hingga dustamu terungkap. Kau membuatku tetap tenang, tapi terasa menyakitkan. Sadari kau telah berdua, tak mengapa ku tak bisa melepasmu. Kau hanya untukku hingga satu waktu, hingga ku ingin lagi dirimu, hingga ku akan berlalu. Oke, itu lagu. Lagu asik banget, tapi saya nggak terlalu hafal. Oke, aman. Nah, yang kita bahas kali ini salah satunya adalah tentang uh, bedanya intrusive thought sama impulsive thought. Nah, beda ya. Jadi intrusive thought sama impulsive thought berbeda banget ya. Intrusive thought itu adalah unwanted thought. Unwanted thought. Jadi ya pikiran-pikiran yang tidak diinginkan tiba-tiba muncul ya. Nah, tiba-tiba muncul keinginan apa, ya seperti itu ya. Jadi tiba-tiba muncul aja dah. Nah, bagaimana itu bisa muncul seperti itu? Karena mungkin ya ide yang menjadi suatu obsesi, mungkin begitu ya. Juga ada hal yang nggak ingat ketika di suatu tempat tiba-tiba keinginan muncul seperti itu, dan itu menimbulkan ketakutan dan anxiety, jadi gitu ya. Itu seperti jadi sebagai contoh, kalau intrusive thought itu adalah ketakutan tentang suatu keselamatan, tentang wah ini kayaknya bahaya nih, ini nih kayaknya bakal jadi mengancam nih, ini kayaknya bakal seperti itu intrusive thought, tiba-tiba muncul tiba-tiba ya, nggak bisa. Atau uh, yang tidak pas tentang social behavior ya, seperti itu, seperti pikiran-pikiran perihal tentang seksual yang kadang-kadang muncul tiba-tiba, kepikiran jorok ya, pikiran kotor, nah muncul seperti itu, termasuk intrusive thought. Nah gitu ya seluruhnya bedanya. Nah sekarang yang dimaksudkan dengan impulsive thought, jadi orang itu memang sebenarnya punya salah satu obsesi atau suatu ya pikiran yang terlintas dan materinya itu aja. Nah, dan itu menimbulkan ya dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi impulsive thought seperti itu. Jadi seperti halnya dan kayak impulsive buying. Nah, beli secara impulsif, tiba-tiba beli gitu kan. Kayak kita scrolling salah satu sosial media yang seharusnya barang itu kita berpikir matang-matang untuk membelinya, tiba-tiba dorongannya muncul atau impulsnya muncul atau pikiran tentang hal itu muncul ya. Makanya kalau kalian scrolling sesuatu, nah itu sebenarnya impulsif buying ketika kalian beli sesuatu tanpa berpikir panjang. Nah, pikiran-pikiran impulsif juga sama seperti itu juga seluruhku ya. Jadi ya hal ini sangat sangat mengganggu tentunya ya impulsive thought ini. Nah kemudian misalnya jadi impulsive buying, atau kita impulsif, jadi dorongan nggak bisa kita kendalikan di situ. Nah impulsive thought secara signifikan akan mengganggu kebiasaan harian dari saudara-saudara kita. Nah kenapa bisa begitu ya? Kalau kita turutin terus nih impulsive thought kita, turutin terus, maka keesokan harinya atau kapan nggak bisa ngentikan kita. Nah itu impulsive thought. Jadi impulsif adalah
dorongan yang nggak bisa dihentikan, impuls atau suatu dorongan. Kalau dari pikiran ya impulsive thought. Nah, tapi kalau yang tadi intrusive thought itu unwanted thought yang tiba-tiba muncul perihal tentang keselamatan, ya, tentang pikiran seksual seperti itu ya. Nah, gitu bedanya ya. Nah, kaitannya kalau yang intrusive thought sama anxiety, ya, atau depresi. Tapi kalau impulsive thought mungkin kaitannya sama dorongan, ya, seperti mau kayak orang manic gitu ya. Tapi nggak sampai ke kondisi manic, tapi dorongannya dia nggak bisa menghentikan, impulsnya tidak bisa mengendalikan. Impulsive thought dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Jadi kadang-kadang orang bilang pikirannya traveling kemana-mana. Sebenarnya itu salah satunya adalah unwanted thought dari intrusive thought. Nah, gitu seluruh ya. Tetap waras dan gaspol. Sehat selalu. Saat senja mentari pun berhilang. Sehat selalu. Oke.